Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gian. Kali ini saya akan membahas knalpot standar racing yang akan saya pasang pada motor saya Scoopy tahun 2016. Adalah knalpot Kanochi Racing K-Series dari Shijiro yang dibanderol dengan harga Rp1.300.000 tanpa cover. Jika dengan cover harganya nambah Rp200.000. Ada 3 tipe pada knalpot ini, yaitu K1 untuk motor 110cc sampai 130cc, K2 untuk 140cc sampai 170cc, dan K3 180cc ke atas. Berhubung motor saya masih standar yaitu 110cc, jadi saya pilih yang K1. Memiliki inlet 38 mm dan saringannya sepertinya ini tidak full ya. Saringannya setengah. Karakter suaranya itu biasanya ngebas di RPM rendah dan akan teriak pada RPM tinggi. Jadi kalau teman-teman ngegasnya santai itu masih ngebas adem, dan kalau gasnya ditarik lagi atau melakukan akselerasi yang lebih tinggi maka suaranya akan teriak. Berhubung saya tidak punya peralatan untuk memasang knalpotnya, jadi saya akan pasang knalpotnya di bengkel teman saya. Nah, sekarang saya sudah berada di bengkel teman saya. Ini sedang proses pemasangan ya teman-teman. Dan ternyata ada sedikit penyesuaian alias tidak PNP. Saya gak tahu ya apakah ini salah kirim tipe motornya atau gimana. Tapi kalau saya lihat di sosmed-sosmed, knalpotnya terpasang secara PNP termasuk pada motor Scoopy 2016. Tapi gak tahu kenapa di motor saya ini butuh penyesuaian. Oke, knalpotnya sudah terpasang ya setelah dilakukan sedikit penyesuaian. Dan benar saja seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa knalpot ini adem di RPM rendah dan teriak di RPM tinggi. Buat teman-teman yang lebih suka knalpot dengan karakter suara ngebas adem, saya tidak merekomendasikan knalpot ini karena bisa dibilang cukup keras ya, apalagi ketika gasnya ditarik lebih dalam. Biasanya kalau mau mendahului kendaraan lain atau melalui jalanan menanjak, pastinya perlu melakukan akselerasi tinggi dan itu akan mengeluarkan suara yang cukup keras ya teman-teman. Dan inilah suaranya. Memang sebelumnya juga saya lihat-lihat di channel YouTube lain dan sosmed-sosmed lain juga knalpot ini karakternya bukan yang ngebas adem ya. Dan saya pun sebetulnya lebih suka yang ngebas adem teman-teman ya. Tapi satu alasan saya tetap membeli knalpot ini adalah desainnya teman-teman ya. Desainnya yang menurut saya sangat keren ya. Masalah suara mungkin kedepannya bisa diakali lah ya. Mungkin dengan cara mengganti saringannya dengan yang full biar suaranya jadi lebih adem. Kalau desain kan susah dirubah ya, jadi saya utamakan dulu desainnya. Headernya dengan inlet 38 mm membuat penampilan motornya terlihat lebih padat. Kemudian desain silinsernya yang bulat dan tidak ada halangan apapun. Menurut saya ini desain knalpot standar racing yang tidak umum ya, dan lebih keren sih menurut saya. Jadi maksudnya biasanya knalpot standar racing itu kan silinsernya ada dudukan untuk covernya ya. Dan gak tahu kenapa buat saya itu terlihat kurang bagus kalau tidak dilengkapi dengan cover. Sedangkan knalpot ini tanpa cover pun terlihat bagus dan jarang ya desain silinser yang seperti ini. Tapi ini hanya masalah selera ya teman-teman, bukan sesuatu yang bisa dijadikan sebagai referensi mutlak. Adapun yang menjadi kekurangan dari knalpot ini adalah headernya yang sangat mepet ke engine mounting teman-teman ya. Hal ini mengakibatkan header selalu berbenturan dengan engine mounting setiap kali melewati jalanan yang tidak rata. Saya sudah atasi dengan mengganti shock breaker belakang dengan yang lebih tinggi dari yang ukuran standarnya yaitu 305 mm. Saya ganti dengan shock breaker aftermarket berukuran 330 mm. Dan untuk shock breakernya sendiri sudah saya bahas lebih dulu pada video sebelumnya. Buat teman-teman yang belum nonton, saya cantumkan linknya di deskripsi.
Setelah saya mengganti shock breakernya dengan yang berukuran 330 mm, memang sedikit menjauh sih teman-teman ya, tapi headernya masih tetap kena dengan mountingnya meskipun tidak separah sebelumnya. Kenanya itu kalau melalui jalanan berlubang yang cukup dalam, apalagi ketika berboncengan. Saya bingung juga ya harus gimana lagi ini mengakalinya. Akan sulit juga kalau mengcustom ulang si headernya ini. Saya gak tahu ya, tapi feeling saya ini sepertinya pihak Shijiro memang salah kirim. Mungkin ini harusnya untuk Scoopy yang rangka S-shaft, di mana engine mountingnya memang bukan di bawah header knalpot, sehingga header tidak akan berbenturan dengan mounting. Tapi ya sudahlah, karena ini juga sudah terpasang ya, sepertinya akan sulit juga untuk dikomplainkan ke pihak Shijiro-nya. Semoga aja kedepannya saya akan terpikirkan solusinya harus diapain lagi. Bagi teman-teman yang punya saran silakan tulis saja di kolom komentar. Ini sebagai referensi juga buat teman-teman yang mau beli, terutama untuk motor Beat dan Scoopy lama yang engine mountingnya masih di bawah header knalpot. Harus dipastikan dulu ya itu tipe knalpotnya untuk Beat atau Scoopy tahun berapa, agar kejadian yang saya alami tidak dialami oleh teman-teman. Tapi kalau misalnya memang ternyata knalpotnya sudah sesuai, ya berarti ini masukan ya buat Shijiro agar mendesain ulang knalpotnya terutama pada header agar tidak berbenturan dengan mounting. Oke, sekian video saya kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menjadi referensi untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari isi yang saya sampaikan maupun cara saya menyampaikan. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.